Di antara ribuan pulau yang membentuk Kepulauan Indonesia, terdapat satu daratan yang menyimpan begitu banyak keajaiban. Inilah Sumatera, daratan yang mempesona, baik dari langit, bumi, hingga kehidupan yang bernafas di dalamnya. Pulau ini luas, liar, dan syarat akan kehidupan. Disinilah harimau terakhir Indonesia bertahan. Gajah, hingga orang-utan, hidup berdampingan dalam lanskap yang belum tersentuh waktu. Di tengah hutan hujan purba, di balik gunung-gunung aktif yang menjulang di sepanjang garis cincin api Pasifik, dan di antara danau-danau prasejarah yang membentuk wajah bumi, Sumatera juga megah secara geologis. Dalam dokumenter ini, kita akan menyusuri sebagian kecil dari hamparan keindahan geografi Sumatera. Karena Sumatera terlalu besar, terlalu kompleks, dan terlalu penting untuk diringkas dalam satu cerita. With us, let's explore the world. Pulau Weh. Disinilah Indonesia bermula, di titik paling barat negeri ini, tempat di mana daratan pertama Nusantara menatap luasnya Samudra Hindia. Di tanah yang sunyi namun penuh makna ini, berdiri Tugu 0 km Indonesia, sebuah penanda geografis yang sakral, simbol awal perjalanan panjang dari barat menuju timur jauh Indonesia. Keindahan Pulau Weh lahir dari letusan vulkanik dahsyat yang terjadi pada zaman Pleistosen yang memisahkannya dari daratan Sumatera. Jejak alam ini meninggalkan luka geologis yang membentuk tebing-tebing curam, batuan tajam, hingga lanskap alam yang ekstrim. Warisan vulkaniknya tak hanya terlihat, namun juga terasa. Di setiap tanahnya yang keras, bukit yang bergelombang, hingga lautnya yang dalam dan gelap. Di daratannya, Pulau Weh menyuguhkan lanskap yang kaya dan penuh kontras. Mulai dari hutan tropis yang lebat dan lembab, hingga pantai berpasir putih yang bersih dan tenang. Sementara di bawah permukaan laut, kehidupan berdenyut dalam warna. Hamparan taman karang tumbuh subur, menjadi rumah bagi ratusan spesies ikan dan makhluk-makhluk kecil yang menyusun ekosistem rumit, namun seimbang. Pulau Weh bagaikan mozaik kecil dari wajah Indonesia. Liar, beragam, dan memikat. Semuanya tersaji dalam satu ruang yang ringkas, namun penuh makna dan keajaiban. Gunung Sibayak, sebuah mahakarya geologi yang menjulang anggun di wilayah Tanah Karo, Sumatera Utara. Meskipun tergolong aktif dan liar, namun Sibayak dikenal sebagai salah satu gunung yang paling bersahabat untuk dijelajahi. Sejak letusan terakhirnya pada tahun 1881, aktivitas vulkaniknya terbatas hanya pada kemunculan asap belerang. Fenomena solvatara yang menjadi penanda bahwa kehidupan masih terus berlangsung di dalam perut bumi. Keindahan geografis Gunung Sibayak menciptakan lanskap yang tampak bertentangan, namun benar-benar nyata. Kawahnya luas, dikelilingi oleh tebing-tebing curam dari batu vulkanik yang telah terukir oleh waktu. Uap panas mengepul dari celah-celah bumi, menyelimuti udara dengan bau belerang yang tajam. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kesan dramatis, namun juga menghadirkan nuansa magis. Seolah alam sedang berbicara lewat desisan dan hembusan panasnya.
Di sisi lain, bentangan alam sekitarnya memperlihatkan kontras yang begitu dramatis. Antara lembah hijau yang subur, ladang-ladang pertanian yang tertata, dan hamparan hutan tropis mengelilingi kawasan kaki gunung. Kontras antara panas dan sejuk, antara tandus dan rimbun, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Sebuah simfoni geografis yang jarang ditemukan di tempat lain. Dengan ketinggian 2094 meter di atas permukaan laut, Gunung Sibayak menjadi salah satu destinasi favorit para pendaki. Jalur pendakiannya yang tidak terlalu terjal memungkinkan siapa saja menikmati keindahan puncaknya, tanpa harus menjadi petualang yang berpengalaman. Air terjun Sipiso-Piso merupakan salah satu air terjun tertinggi, sekaligus salah satu yang menakjubkan di Indonesia. Airnya jatuh dari ketinggian sekitar 120 meter, menciptakan panorama alam yang megah dan menggugah rasa kagum bagi siapapun yang menyaksikannya. Terletak di Desa Tongging, Kabupaten Karo, Sipiso-Piso tidak hanya memukau secara visual, namun juga kaya akan makna budaya. Dalam bahasa Batak, namanya memiliki arti seperti pisau. Sebuah julukan yang menggambarkan deras dan tajamnya aliran air, seolah mengiris lembah hijau yang membentang di bawahnya. Dari sisi geografis, letaknya sangat istimewa karena merupakan bagian dari kaldera Toba. Airnya berasal dari sebuah gua kecil di dinding kaldera, lalu mengalir deras dan terjun bebas ke lembah yang subur, menciptakan kombinasi dramatis antara keajaiban geologi dan hijau tropis yang menyejukkan mata. Untuk menikmati keindahannya dari jarak terdekat, tersedia jalur tangga berkelok yang mengarah langsung ke dasar air terjun. Perjalanannya cukup menantang, namun sensasi berdiri tepat di bawah guyuran Sipiso-Piso adalah pengalaman yang luar biasa. Sebuah momen ketika manusia benar-benar merasakan kedahsyatan alam yang tak tertandingi. Bukit Lawang, desa kecil ini dikenal dunia sebagai salah satu lokasi terbaik untuk menyaksikan orangutan Sumatera di alam liar. Di sini, mereka bergelantungan bebas di antara kanopi pohon, namun tetap berada dalam pengawasan konservasi yang ketat. Bukit Lawang juga merupakan pintu gerbang menuju Taman Nasional Gunung Loeser, salah satu ekosistem hutan hujan tropis tertua dan terkaya di bumi. Lanskapnya didominasi oleh pegunungan hijau yang menjulang tinggi, tebing-tebing curam yang membingkai cakrawala, dan sungai Bohorok yang membelah lembah dengan airnya yang jernih dan menyegarkan. Dengan topografi berbukit dan kelembapan hutan hujan yang lebat, kawasan ini menjadi surga biodiversitas. Tempat perlindungan terakhir bagi berbagai spesies langka dan terancam punah. Meski terpencil, desa-desa di Bukit Lawang telah berkembang menjadi destinasi ramah lingkungan. Di sini tersedia penginapan yang menyatu dengan alam, serta pemandu berpengalaman yang siap mengantar setiap petualangan. Di Bukit Lawang, wisatawan tidak hanya menikmati alam, namun juga menyelami kehidupan masyarakat lokal, mengenal budaya Batak Karo, dan turut serta dalam upaya pelestarian alam yang berkelanjutan.
Danau Toba, danau raksasa yang terletak di Sumatera Utara ini, merupakan danau vulkanik terbesar di dunia, sekaligus danau alami terbesar di Asia Tenggara. Panjangnya membentang sekitar 100 km, dengan lebar mencapai 30 km, menjadi gambaran nyata dari kedahsyatan proses alam yang membentuknya. Danau ini tercipta sekitar 74.000 tahun yang lalu, akibat letusan luar biasa dari sebuah supervolcano yang mengguncang daratan Nusantara. Kaldera kolosal yang ditinggalkannya lambat laun terisi air, dan perlahan berubah menjadi danau megah yang kita kenal hari ini. Lanskap di sekitar Danau Toba begitu dramatis. Mulai dari pegunungan curam hingga bukit-bukit tinggi yang merupakan sisa dinding kaldera purba. Formasi geologis ini menciptakan pemandangan yang tak hanya memukau, namun juga menyimpan kisah tentang kekuatan alam yang membentuknya selama jutaan tahun. Di sisi lain, Danau Toba juga telah menjadi pusat kehidupan dan budaya. Di tepian danau, serta di Pulau Samosir yang berada di tengahnya, hidup suku Batak Toba, masyarakat adat dengan tradisi dan warisan budaya yang kuat. Rumah-rumah adat mereka yang khas, dengan atap melengkung dan ukiran penuh makna, mencerminkan filosofi hidup yang selaras dengan alam. Warisan yang telah bertahan dan berkembang selama berabad-abad. Terletak di antara lanskap perbukitan yang hijau dan tenang, air terjun Efrata menyuguhkan pemandangan alam yang tak hanya memanjakan mata, namun juga menenangkan jiwa. Dengan ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, kawasan ini diberkahi udara yang sejuk serta vegetasi yang subur. Sebuah ekosistem pegunungan yang tumbuh dari jejak abu dan lava letusan purba. Air terjun Efrata terletak di tengah Pulau Samosir. Lokasinya menjadikan air terjun ini sebagai bagian dari lanskap geologi yang luar biasa, sekaligus saksi dari sejarah geologis yang sangat tua. Dalam bahasa Batak, air terjun ini dikenal sebagai Sampuran Efrata, yang berarti taman terindah dan suci. Nama ini mencerminkan keindahan alam, sekaligus makna spiritual bagi masyarakat setempat. Menurut legenda yang hidup di tengah masyarakat, air terjun ini tercipta dari kisah tragis sepasang kekasih yang dilarang bersatu. Mereka memilih melompat dari tebing, dan dari air mata mereka, mengalirlah Efrata. Kisah ini menambah dimensi mistis dan emosional pada keindahan alam yang sudah memesona. Terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Danau Maninjau adalah salah satu permata alam Indonesia yang tercipta dari letusan gunung purba ribuan tahun silam. Dengan luas hampir 100 km persegi dan kedalaman mencapai 165 meter, danau ini merupakan sisa kaldera raksasa yang kini menjelma menjadi cekungan air yang tenang dan memesona. Lanskap Danau Maninjau dikelilingi oleh pegunungan tropis yang menjulang tinggi dan diselimuti oleh lebatnya vegetasi hijau yang tumbuh subur di tanah vulkanik. Sementara itu, posisinya yang terletak di ketinggian sekitar 460 meter di atas permukaan laut, kawasan ini juga menyajikan udara sejuk yang menyegarkan. Angin yang bertiup lembut dari permukaan danau membawa serta aroma khas tanah basah dan dedaunan hutan tropis. Kombinasi alami ini menciptakan suasana yang damai dan menenangkan.
Di sisi lain, masyarakat lokal memanfaatkan lereng-lereng subur di sekitar danau untuk bertani dan berkebun. Hamparan sawah yang menghijau sepanjang tahun, berpadu harmonis dengan kebun cengkeh dan kopi, tumbuh subur di tanah vulkanik yang kaya akan mineral. Sementara itu, permukaan Danau Maninjau dihiasi oleh deretan keramba jaring apung. Struktur terapung yang menjadi pusat kegiatan budidaya ikan air tawar oleh masyarakat setempat. Perpaduan antara kekuatan geologis dan kearifan lokal ini menciptakan lanskap agraris yang tak hanya indah dipandang, namun juga menjadi bagian penting dari kehidupan dan budaya masyarakat sekitar. Ngarai Sianok merupakan sebuah lembah curam yang membelah daratan dengan lanskap dramatis namun memukau. Terletak di tepi kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, kawasan ini kerap dijuluki sebagai Grand Canyon-nya Indonesia, berkat kemegahan alamnya yang menawan. Dengan lebar sekitar 200 meter dan panjang hingga 15 km, Ngarai Sianok diapit dinding tebing menjulang setinggi 120 meter. Lorong sempit ini menyajikan perpaduan menakjubkan antara batuan kokoh dan vegetasi tropis yang subur. Keindahan ini terbentuk oleh kekuatan geologis besar, bernama Patahan Semangko. Salah satu sesar aktif yang membelah Pulau Sumatera dari utara ke selatan. Pergerakan lempeng bumi selama jutaan tahun perlahan menurunkan daratan, menciptakan lembah yang menjadi saksi bisu dinamika bumi. Meski dekat dengan pemukiman, Ngarai Sianok tetap menjadi habitat bagi satwa liar. Siamang, monyet ekor panjang, hingga rusa masih hidup bebas di sini, mewakili harmoni langka antara alam liar dan kehidupan manusia. Gugusan tropis di lepas pantai barat Sumatera ini merupakan surga tersembunyi yang terdiri dari lebih dari 70 pulau. Setiap pulau di tempat ini diselimuti pantai berpasir putih, air sebening kristal, dan hutan hujan tropis yang rimbun, menciptakan lanskap yang terasa seolah belum tersentuh oleh waktu. Menghadap langsung ke Samudra Hindia, garis pantai Mentawai menyuguhkan panorama laut yang begitu luar biasa. Perpaduan antara terumbu karang, batu karang alami, dan ombak besar, berpadu membentuk mozaik laut yang memesona. Di sisi lain, di kedalaman hutan Mentawai yang lebat, hidup beragam flora dan fauna unik. Banyak di antaranya merupakan spesies endemik, yang hanya dapat ditemukan di sini. Sementara di balik lanskap yang megah dan liar ini, hidup suku Mentawai, salah satu suku tertua di Indonesia yang hingga kini masih menjaga erat tradisi leluhur. Mereka hidup selaras dengan alam, menjalani keseharian yang sederhana namun penuh makna dan filosofi. Para suku Mentawai tinggal di Uma, rumah adat khas yang dibangun dari bahan-bahan alami. Uma bukan hanya sekedar tempat berteduh, melainkan pusat kehidupan komunal. Ruang di mana nilai budaya, spiritualitas, dan kebersamaan diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi mereka, alam bukan sekedar sumber daya, namun sahabat yang harus dihormati. Hubungan mereka dengan lingkungan hidup dibangun atas dasar keseimbangan, bukan dominasi. Sebuah harmoni yang langka di dunia modern.
Lembah Harau merupakan sebuah mahakarya alam yang terletak di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Lanskap alamnya begitu dramatis, yang merupakan hasil perpaduan antara kekuatan geologi dan keindahan tropis yang masih alami. Lembah ini diapit oleh dua barisan tebing granit terjal yang menjulang hingga 300 meter. Formasi megah ini terbentuk dari proses geologis selama jutaan tahun, saat tekanan dari dalam bumi mendorong batuan purba ke permukaan, menciptakan dinding batu alami yang luar biasa gagah. Di dasar lembah, terbentang cekungan tanah yang subur, tempat hamparan sawah hijau tumbuh dengan tenang. Kontras antara tebing batu yang kokoh dan lanskap pertanian yang damai menciptakan harmoni visual yang memesona. Sebuah pertemuan antara keteguhan alam dan lembutnya kehidupan. Apa yang kita saksikan hanyalah sebagian kecil dari kompleksitas yang ditawarkan Sumatera. Pulau ini bukan sekedar lanskap liar, namun sebuah sistem ekologis yang berperan penting dalam stabilitas iklim, keberagaman hayati, dan sejarah geologis bumi. Dari hutan hujan tropis yang menjadi paru-paru dunia, hingga lembah dan danau purba yang menyimpan catatan waktu, Sumatera adalah laboratorium alam terbuka, tempat di mana ilmu pengetahuan dan konservasi diuji setiap hari. Namun kekayaan ini tidak abadi. Tekanan dari aktivitas manusia terus mengikis batas-batas alam yang tersisa. Maka dari itu, memahami Sumatera bukan hanya soal mengaguminya, namun juga tentang tanggung jawab untuk menjaganya. With us, let's explore the world.